Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini ada berita yang menurut saya sangat kurang up to date ya. Bahkan Said Didu menyebut 80% nikel di Indonesia sudah diserahkan ke Cina. Padahal Presiden Joko Widodo dan bahkan Luhut Binsar Panjaitan sudah menjawab pertanyaan ini pada tahun 2020 yang lalu. Bahkan tertanggal Januari 2020 Indonesia sudah menstop nikel. Bahkan dari sini, yaitu Luhut Binsar Panjaitan mengatakan dulu 98% nikel diekspor ke Cina, sekarang di stop. Jadi bukan 80% seperti yang dikatakan oleh Said Didu pada waktu lalu, melainkan 98% nikel diekspor ke Cina. Tetapi Pak Luhut Binsar Panjaitan menegaskan itu di stop per Januari 2020 yang lalu. Nah, dari sini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan ekspor selama ini paling banyak ke Cina. Kini sudah saatnya Indonesia meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dengan melarang ekspor semua kadar nikel. Saya ingin menggarisbawahi, selama ini kita ekspor nikel 98% ke Cina. Sehingga di Cina berkembanglah lithium baterai, mobil listrik sampai stainless steel, kata Luhut di Jakarta pada Selasa 3 September yang lalu. Ia mengatakan selama ini ekspor nikel dalam bentuk biji yang masih minim proses dan nilai tambah. Kita hanya ekspor tanah yang dalam 1 ton tanah hanya berapa kilogram nikel. Sekarang kita tutup semua industri yang tadi dengan teknologi yang harus dipenuhi 4 syarat. Itu mau relokasi ke Indonesia, bagus atau jelek. Luhut menegaskan semua biji nikel dengan kadar rendah atau tinggi tetap dilarang untuk diekspor mulai awal tahun 2020 yang lalu. Dan dari sini, yaitu mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu mengatakan bahwa sekitar 80% nikel di Indonesia sudah diserahkan ke Cina. Said Didu juga menilai bahwa pendiri Tesla, Elon Musk, memahami hal ini sehingga tidak terlalu serius membangun pabrik baterai di Indonesia. Jadi menurut saya sih, yaitu Said Didu kurang up to date ya dalam perkembangan sebuah berita, dalam perkembangan situasi terkini di Indonesia, bahwa ekspor nikel sudah di-stop mulai Januari 2020 yang lalu. Bahkan yang di sini Said Didu menyebut 80% diserahkan ke Cina, padahal Pak Luhut Binsar Panjaitan mengatakan 98% malahan yang diekspor ke Cina. Tetapi pada awal 2020 yang lalu sudah di-stop. Dan yang paling mengesankan lagi, yaitu sejak tahun 2020 Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pengiriman bahan mentah ini harus dihentikan. Dan dia menjelaskan upaya untuk menghentikan ekspor nikel turut memberikan nilai tambah bagi tanah air. Sebab 7 tahun yang lalu, nilai nikel saat diekspor dalam bentuk bahan mentah menghasilkan 1 miliar US atau sekitar 14 hingga 15 triliun. Ketika kami hentikan dan meminta produksi dalam negeri, saya cek pada akhir 2021 yang lalu, nikel ini menghasilkan 20,8 miliar US atau setara dengan 300 triliun. Wow. Bayangkan, itu baru nikel, belum bahan mentah lainnya seperti emas, tembaga, dan lainnya, ujar Presiden Joko Widodo. Itu baru 1 nikel saja ya. Padahal yang akan di stop ekspor juga seperti bauksit dan lain sebagainya. Ya semoga sajalah dengan dihentikannya ekspor bahan mentah akan menjadikan nilai tambah bagi Indonesia dan juga menyerap pekerja bagi masyarakat Indonesia. Dan tentunya akan mempunyai nilai cuan bagi Indonesia yang lumayan fantastis. Untuk dilengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Mantan Sekretaris Menteri BUMN Said Didu mengatakan bahwa sekitar 80% nikel di Indonesia sudah diserahkan ke Cina. Said Didu juga menilai bahwa pendiri Tesla, Elon Musk, memahami hal ini sehingga tidak terlalu serius membangun pabrik baterai di Indonesia. Sepertinya Elon Musk paham bahwa sudah sekitar 80% nikel di Indonesia sudah diserahkan ke asing, Cina, sehingga tidak terlalu serius bangun pabrik baterai di Indonesia yang menggunakan nikel, kata Said Didu sebagaimana dilihat pada Jumat 13 Mei 2022. Jika pabrik baterai mobil jadi dibangun di Indonesia, maka yang paling menikmati adalah Cina, pemilik nikel, sambungnya.
Dilansir dari Kompas, memang terjadi tarik ulur hubungan antara Tesla dengan Indonesia terkait pembangunan pabrik baterai di Indonesia. Namun baru-baru ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, bertemu langsung dengan Elon Musk dalam kunjungan kerjanya di Amerika Serikat pada waktu lalu. Dalam pertemuannya dengan Elon Musk, Luhut didampingi Ketua Umum Dewan Pertimbangan Kadin yang juga Direktur Utama PT Bakri dan Brother, Anindya Bakri. Turut mendampingi pula staf khusus Luhut yang dulunya merupakan CEO Bukalapak, Rahmat Kaimuddin, serta Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Ruslan Ruslani. Juru bicara Menko Marves, Jody Muhardi, mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut mereka membahas seputar nikel dan baterai listrik yang baru-baru ini dibahas kembali oleh pihak Tesla ke pemerintah Republik Indonesia. Hal ini setelah 2 tahun sebelumnya perundingan investasi tersebut gagal atau tak sesuai kesepakatan yang diminta oleh pemerintah Indonesia. Pembicaraan berkisar antara processing nikel dan elektrik vehicle battery, kata Jody pada Selasa 26 April yang lalu. Bukan hanya itu, Jody menyebut ada undangan dari Elon Musk untuk mengajak Presiden Joko Widodo bertemu di SpaceX Facility di Texas dan menyinggung sedikit soal Starlink, sambungnya. Bahkan pada waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan ekspor nikel selama ini paling banyak ke Cina. Kini, sudah saatnya Indonesia meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dengan melarang ekspor semua kadar nikel. Saya ingin menggarisbawahi, selama ini kita ekspor nikel 98% ke Cina, sehingga ke Cina dikembanglah lithium baterai, mobil listrik sampai stainless steel, kata Luhut di Jakarta pada Selasa 3 September yang lalu. Ia mengatakan selama ini ekspor nikel dalam bentuk biji yang masih minim proses dan nilai tambah. Kita hanya ekspor tanah dengan yang dalam 1 ton tanah hanya berapa kilogram nikel. Sekarang kita tutup, maka semua industri-industri yang tadi dengan teknologi yang harus dipenuhi 4 syarat itu mau relokasi ke Indonesia, bagus atau jelek, tegas Luhut. Luhut juga menegaskan semua biji nikel dengan kadar rendah atau tinggi tetap dilarang untuk diekspor mulai awal tahun depan. Setelah memastikan soal berlakunya kecepatan larangan ekspor komoditas nikel mulai berlaku 1 Januari 2020, kami sudah tanda tangan Permen ESDM mengenai yang intinya menghentikan untuk insentif ekspor nikel bagi pembangunan smelter pertanggal 1 Januari 2020, ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot. Salah satu alasannya adalah karena untuk menjaga cadangan dan juga mempertimbangkan banyak smelter nikel yang mulai beroperasi di Indonesia. Atas dasar tersebut, segala sesuatu yang berhubungan dengan nikel ekspor raw material akan berakhir pada 31 Desember 2019. Diketahui juga Presiden Joko Widodo ingin Indonesia menjadi produsen utama barang-barang berbasis nikel di masa depan. Untuk itu, pemerintah melarang ekspor nikel serta bahan mentah lain seperti bauksit. Tujuannya tak lain agar target tersebut tercapai. Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia kita harap akan menjadi produsen utama produk-produk barang-barang berbasis nikel. Keinginan kita sejak lama, kenapa kita stop nikel? Adalah ke situ, ungkap Jokowi dalam seremoni implementasi rencana tahap kedua industri baterai listrik terintegrasi di KIT Batang pada Rabu 8 Juni 2022. Untuk biji nikel sendiri ekspornya sudah dilarang sejak Januari 2020. Jokowi mengatakan kedepannya bauksit juga akan segera dilarang ekspor. Nanti akan dilanjutkan dengan stop ekspor bahan mentah bauksit sehingga kita bisa produksi barang jadi yang berasal dari aluminium, ujar Presiden Joko Widodo. Lanjutnya, pelarangan ekspor ini juga jadi kesempatan bagi Indonesia untuk membangun ekonomi hijau. Memang, di banyak negara di dunia investasi dan pembangunan infrastruktur ditekankan pada aspek keberlanjutan serta lebih banyak menggunakan sumber energi baru terbarukan. Contohnya investasi LG di kawasan industri terpadu KIT Batang. LG membangun pabrik komponen baterai listrik dengan nilai investasi senilai 9,8 miliar atau setara dengan 142 triliun. Investasi LG ini mendorong terciptanya industri baterai listrik terintegrasi di Indonesia.
Saya minta seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan dukungan penuh agar proyek ini segera terrealisasi, katanya. Bahkan anggota Komisi 7 DPR RI fraksi Demokrat Zulkifar Hamonangan mencecar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Arifin Tasrif soal fakta bahwa 90% tambang nikel Indonesia dikuasai Cina. Zulkifar menekankan, jangan terlalu percaya diri Indonesia bisa menjadi produsen nomor 1 baterai litium jika hanya mengandalkan nikel. Pasalnya, penggunaan litium adalah hal utama yang paling dipikirkan. Ia menegaskan meski dibilang ada larangan ekspor bahan mentah, faktanya jika dicek di lapangan, ada proses ekspor nikel besar-besaran. Zulkifar pun menyinggung Cina mengantongi pendapatan 450 triliun per tahun hasil dari nikel di Indonesia. 90% tambang nikel yang ada di Indonesia itu dikuasai Cina, Pak Menteri. Bahkan, benar atau tidaknya, pajaknya pun dibebaskan 30%. Ini kebijakan yang aneh. Sementara perusahaan-perusahaan pribumi banyak tersingkirkan, izin-izin mereka dicabut, katanya dalam rapat kerja di Komisi 7 DPR RI pada Senin 21 November 2022. Lebih lanjut, Zulkifar menjelaskan bahwa sungguh aneh Cina bisa menguasai 90% tambang nikel hingga smelter di Indonesia. Sementara orang pribumi tersingkir ketika tanah-tanah yang dipakai tersebut adalah tanah rakyat. Arifin Tafsir mengatakan bahwa hilirisasi nikel adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Namun ia tak buka suara soal pernyataan Zulkifar soal 90% tambang nikel di Republik Indonesia yang dikuasai Cina. Saat ini industri turunan dari nikel baru pada tahap nikel pig iron yang kita proses, kemudian kita masuk ke ferronikel dan arah hilirisasi. Kita harus bisa menghasilkan prekursor. Prekursor adalah suatu bahan atau komponen yang mengandung nikel yang dibutuhkan untuk baterai, jelas Arifin dalam rapat tersebut. Terlepas dari itu, soal tambang nikel Indonesia dari Cina sempat menjadi perdebatan antara mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala dengan Menteri Koordinator dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Yusuf Kala menyayangkan dominasi tenaga kerja asing TKA Cina di dalam industri nikel tanah air. Sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, tapi pekerjanya mulai dari hulu sampai hilir kebanyakan tenaga asing TKA asal Cina. Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua Cina, dari daratan sampai tukang las, ujar Yusuf Kala dalam peringatan HUT 70 tahun Kala Group di Grand Ballroom, Kempinski, Jakarta pada Jumat 28 Oktober yang lalu. Namun kritik jika itu dibantah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menurut Luhut, tenaga kerja Cina memang mendominasi smelter nikel, tapi tambahnya itu hanya pada masa konstruksi 2014 silam. Ia mengklaim saat ini sudah lebih banyak tenaga kerja Indonesia di proyek tersebut. Itu nggak betul. Kalau waktu konstruksi dulu awal-awal 2014 ya, sekarang sudah banyak orang Indonesia. Pergi saja lihat ke sana, jelas Luhut seperti dikutip pada detik.com 2022 yang lalu. Bahkan diketahui Presiden Republik Indonesia menilai terdapat 3 hal yang akan menjadi fokus perhatian pemerintah untuk masa mendatang. Salah satunya ialah percepatan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang memiliki nilai tambah. Selain itu, Jokowi menyatakan 2 hal lainnya yang menjadi fokus pemerintah adalah transformasi green economy dan memperkuat ekonomi digital. Kelangkaan energi, pangan, hingga kenaikan inflasi menjadi hal yang muncul di beberapa negara sehingga terganggu logistiknya, termasuk bahan baku naik menjadi kompleksitas masalah yang muncul terus-menerus. Adanya pandemi ini tak boleh dihentikan transformasi besar yang sedang dilakukan, melainkan tetap harus berjalan, kata Jokowi dikutip melalui YouTube Sekretaris Presiden pada Senin 17 Januari 2022. Dia menyebutkan pemerintah telah mengambil sikap dengan menghentikan pengiriman atau ekspor bahan mentah yang telah berlangsung ratusan tahun sejak zaman VOC. Jadi sejak 2020, saya sampaikan bahwa pengiriman bahan mentah ini harus dihentikan dan harus diproduksi di negara kita, baik barang jadi ataupun setengah jadi. Kami ingin punya nilai tambah yang dihadirkan di tanah air guna membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat, ujarnya. Dia menjelaskan upaya untuk menghentikan ekspor nikel turut memberikan nilai tambah bagi tanah air. Sebab 7 tahun lalu, nikel saat diekspor dalam bentuk bahan mentah menghasilkan 1 miliar atau sekitar 14 hingga 15 triliun. Ketika kami hentikan dan meminta produksi di dalam negeri,
Saya cek pada akhir 2021, nikel ini menghasilkan 20 miliar atau 300 triliun. Bayangkan, itu baru nikel, belum bahan mentah lainnya, semisal emas, tembaga dan lainnya, ujarnya. Sekedar informasi, Indonesia digugat Uni Eropa The World Trade Organization lantaran menghentikan ekspor bahan mentah nikel. Gugatan dilayangkan oleh Uni Eropa pada awal 2021. Adapun Jokowi pun turut menanggapi gugatan Uni Eropa atas kebijakan pemerintah Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah nikel yang merupakan hak Indonesia sebagai negara berdaulat. Meskipun kita digugat WTO, nggak apa-apa, kan nikel kita, barang-barang kita. Mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong, katanya. Untuk itu pemerintah Indonesia sudah menyiapkan pengacara handal untuk bersaing di WTO. Sekali lagi, harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Ya, siapkan lawyer-lawyer yang berkelas internasional. Juga nggak kalah kita tuturnya. Untuk diketahui, duduk perkara gugatan Uni Eropa ke WTO bermula saat pemerintah RI stop ekspor bahan mentah nikel. Tak terima atas kebijakan tersebut, Uni Eropa lantas membawa penyelesaian sengketa tersebut ke sidang WTO pada awal 2021 yang lalu.